Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Salam sejahtera dan Yesus berkati. Wah, kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah aku pikirkan itu terjadi. Seperti kami dikatakan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, ya pada saat yang indah ini, kita betul-betul datang kepada Tuhan, bukan sekedar kita datang, bukan sekedar kita duduk, kita pulang membawa apa-apa. Tapi mari kita belajar untuk membuka hati kita. Tujuan saya dan saudara pada tempat ini berjumpa secara pribadi dengan kita. Bagaimana caranya kita bisa berjumpa secara pribadi oleh Tuhan kita? Amin. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, saya nyanyi bahasa ini musiknya. Melayani lebih syukur, melayani lebih syukur. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih syukur. Kali lagi katakan dengan iman sama-sama melayani. Amin Bapak Ibu. Rindu ingin dipercaya Tuhan. Rindu ingin melayani Tuhan. Dengan hormat yang di belakang yang tidak bawa anak kecil untuk maju ke depan, bangku masih ada. Ini salah satu pelayanan dengan hati kepada Tuhan. Ayah, jangan pakai kursi yang baru, di depan masih ada. Silakan. Jangan takut duduk di depan, opa sudah jinak. Bukan memerintah, tetapi melayani. Enggak setuju nih? Bukan memerintah, tetapi melayani. Ia masih pertanyaan, nanti melayani seperti apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya akan bacakan firman Allah pada saat pagi yang indah ini. Matius pasal yang ke-20. Saya akan baca mulai ayat yang ke-20. Bapak Ibu tolong simak dan dengarkan baik-baik.
Demikianlah firman Allah. Maka datang semua. Terus ini ya, Matius 20 ayat 20 nanti sampai saya berhenti. Sampai kapan berhentinya Pak? Sampai itu. Ya begitu kan. Udah ketemu Bapak Bagio? Yang belakang ketemu? Ya begitu kan. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya, yaitu kepada Yesus. Ada keluarga yang datang kepada Yesus meminta sesuatu kepada Yesus. Dengarkan baik-baik. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berikan perintah supaya kedua anakku ini duduk atau boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Hanya itu pendeta datang keluarga jemaat menyampaikan kepada Yesus, minta nanti anakku dua-duanya itu, laki-laki itu berikan tempat satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ya di saudara pilih kasih itu. Sebab itu dengarkan baik-baik di sini. Ayat yang ke-22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepada Yesus, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Terus, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Ya, dikatakan apa? Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Jadi itu bukan anak tapi Bapa. Dikatakan aku tidak bisa, yang bisa itu Bapa. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan dengar. Mendengar itu apa yang dikatakan? Marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu, kepada siapa? Ya ibu Zebedeus itu. Tidak masuk akal permintaannya itu, akhirnya marah semuanya. Ya itu seperti obat-obat marah. Ya tapi dengan terus baik. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya atau tugasnya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi rakyat, diambil menjadi murid. Terus, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. 22 bersama-sama, 28 bersama-sama, 23. Sama seperti anak manusia. Siapa dia? Yesus yang sudah mengorbankan diri, bukan karena kebaikan dan kebaikan, tapi karena kasih dia beri luar biasa. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan bukan memerintah, tapi melayani. Dan melayani seperti apa? Ayat yang ke-28 katakan sama seperti anak manusia, sama seperti Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Terus yang ketiga, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah, luar biasa.
Bapak Ibu kami ngasih dumateng Gusti, monggo kelolaan panjenengan tetap setia untuk dumateng Gusti. Jadi nyuwun dumateng Gusti supados Gusti menika makanio dumateng pisanan kelolaan panjenengan, supados kelolaan panjenengan itu mengerti mangertos apa yang keinginan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Makanya sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Yesus, bukan memerintah, angkat, tapi untuk melayani. Nah, pertanyaannya melayani seperti apa? Mungkin berapa minggu yang lalu sudah selesai. Salah satu pendeta yang terkenal dari gereja itu menulis dalam bukunya, melayani itu suatu keluarga yang berbagi. Mengapa dikatakan begitu? Karena ketika kita itu menyerahkan kepada Tuhan, melayani kepada Bapa sungguh-sungguh, itu yang disebut adalah keluarga yang sangat bahagia. Melayani dengan sungguh-sungguh, melayani bukan untuk mencari kehidupan, tetapi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus melayani saya dan saudara bukan ada embel-embelnya, seperti dia percaya kepada Tuhan atau tidak, percaya tak percaya, Tuhan melayani saya dan saudara sampai dia mati di sana. Amin. Haleluya. Nah, sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan yang pertama dikatakan bahwa dari gereja itu pernah menyampaikan suatu kata-kata dalam kehidupannya lewat tulisan bukunya itu, kehidupan yang paling berharga, yang paling indah adalah kehidupan yang diserahkan semuanya kepada Tuhan untuk melayani. Amin. Diserahkan semua itu harus tapi semua kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan untuk melayani. Betapa tepat apa yang dikatakan Billy itu kepada saya dan jemaat. Jadi melayani bukan sekedar mencari kehidupan, tapi melayani yang sesungguhnya seperti apa yang diajarkan Tuhan kepada saya dan saudara. Dan saya bersyukur kepada jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan bukan mencari embel-embel dari gembala, bukan beban rupiah, embel-embel itu baik. Mencari sanjungan supaya disanjung oleh gembala. Tetapi kami percaya bila melalui jemaat melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kehidupan saya dan saudara ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa ya? Tenang. Ada yang melayani berpikiran melayani Tuhan mungkin satu hari 100.000. Betul ya, 100.000 satu hari boleh. Tukang berapa? Oh, kayak aku melayani rugi satu hari bisa 100.000 rugi. Berpikir banyak terus. Tetapi yang dirindukan Tuhan kepada saya saudara, kehidupan jemaat datang kepada Tuhan, datang ke gereja menyerahkan semua kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, baik lewat doa, baik lewat pujian, penyembahan, pemain musik, singer, kesaksian. Itu salah satu pelayanan yang diberikan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu belajar kita menyerahkan kehidupan kita, keluarga kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita itu melayani Tuhan itu dengan tepat sasaran. Hanya pendeta termasuk saya juga pendeta. Mudah tak bersekutu Tuhan, mudah tak ibadah. Kalau ada begini dia datang, apa begini? Uang untuk beli bensin, termasuk saya. Dan doa dengan teman kami, saya dan keluarga besar ini jangan sampai
Bisa para saudara semuanya dalam dikatakan semua itu kuasa itu diberikan di hidup saya dan saudara. Kalau roh itu turun di saya dan saudara. Amin. Kami percaya Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup dan hidup. Itu yang akan memimpin saya dan saudara sampai akhir hari. Amin. Dan juga salah satu tokoh mengatakan kepada saya dan saudara di dalam bukunya Mother Teresa, ya, pernah berkata melayani itu bukan sekedar posisi, melayani itu bukan sekedar pangkat raja, melayani itu bukan sekedar tugas yang diberikan oleh atasan si Robin, tapi melayani itu katanya siapa itu tadi? Tersia, ya, Mother Teresa itu melayani itu adalah sikap hati yang layak di hadapan Tuhan. Makanya Sulaiman pernah berkata, Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena di situ terpanjang kejahatan. Kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketua toko kami belajar dengan sungguh-sungguh supaya pelayananku yang diizinkan oleh Tuhan tidak salah, tidak keliru, tapi tepat dengan sasaran. Jadi menurut Mother Teresa itu mengatakan bukunya, melayani itu bukan sekedar posisi kedudukan yang tinggi, pangkat derajat, titel dan sebagainya, tapi pelayanan itu harus memiliki sikap hati yang layak kepada Tuhan. Makanya Tuhan juga berkata sebelum dia turun ke sorga, belajarlah kepada Aku karena Aku di dalamku dan ada hati yang kita jaga betul-betul. Kalau kita bisa mendapat hati kita, maka jamu itu akan jadi saya coba. Apa jamu itu? Jamu. Biarlah mulut saya dan saudara tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan, baca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Makanya hati terjaga. Kalau hati kita bisa terjaga dengan baik oleh Roh Kudus, maka jamu itu akan tetap menjadi saya dan saudara. Jangan dulu. Jaga pikiran, bagi sikap itu jarang. Jaga pikiran. Kalau hati kita, mulut kita bersih, pikiran kita bersih, maka segala sesuatu itu yang keluar itu perkataan firman. Amin. Haleluya. Itu melayani yang diberkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan kepada saya dan saudara, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk datang bukan untuk memerintah Yesus, tapi datang untuk melayani saya dan saudara, memberikan contoh yang luar biasa dalam hidup dan hidup. Makanya pujian yang lama itu saya sangat menyentuh hati secara pribadi, walaupun aku kadang-kadang tidak sama seperti Kacun, tapi suaranya orang kayak suaranya Rafiq Baduri. Pernah ingat bintang film yang bernama Rafiq Baduri yang bersama-sama dengan suaranya Rafiq apa itu katanya? Tahu? Bukan saya seperti itu, tidak. Tapi suara saya seperti Rafiq Bio, Rafiq Baduri, Rafiq yang tinggal durinya. Tapi duri yang sedang memoles-moles hati saya supaya saya bisa melayani sesuai dengan kewenangan firman Tuhan. Amin. Dan saya hari ini masih berdiri di tempat ini. Ini salah satu kasih karunia Allah yang Allah percayakan. Dan kemarin juga ketika sudah juga saya dibuat di kerjaan itu, kuat itu, Rudi itu kita semuanya. Namun jika cerita sama kami dia bersama Raja Wali, uang itu amat hujan. Dengan teman-teman dari
yang menjadi relawan. Singkat cerita surat dedikasi Ridwan kami datang makan IPT ini belum sempat meletakkan kata roti kepada ayah. Borbo kira datang, Pak saya ambil roti. Dibayar wis, ya wis. Malam jam 7 lebih, jotok. Pak, iya, apa ya? Ada tamu. Coba, ngerti. Gimana nanti? Coba ngerti. Itulah aku bener pendek dengan kaos ambil silek. Untuk tahu tempe. Kalau tempe dimakan itu enak, takut tempe kalau ada tamu di sini. Kemudian agak dari Kelangka dengan istrinya kata-kata kaget melotot, kaget kamu itu dia kerja sudah dengan saya nggak masuk ya cepet mandi tak boleh TV kalau saya begitu sudah memang udah saya gitu sudah makan di mana ini ternyata sama ayah sudah dikasih makan sama babi. Maksudnya ikan babi yang boleh di sana. Musik jadi kerja kita sama Aris mobil ya bukan mobil amat suaranya belan misalnya lampu dan sebagainya harus belum aku tunggu coba sore-sore pakai tunggu nggak tunggu cuma tak merem gitu ya coba ini ternyata bersemayanya dirungkas komandan itu teko kami tidak ngomong itu saudara semuanya itu terjadi kompak tapi begitu ada mana kerjanya ya terus dikerjanya saya lupa begitu nanti sudah mulai begini tapi kerjanya bukan kerjaan yang jatah tapi saya lupa paginya sedikit dan juga saudara saya keliling itu tahu sama kan itu ada ibu-ibu wah sampai sawah-sawah karena dia ingin sama ingin berkebun ada buku-buku sampai pasar buku sampai tutup ibu itu sampai ke warung dan singkat cerita karena yang dikasih korban itu kan masih kecil nangis aku nangis besar tuh ya bukan ibu kan saya pinjam sebagai Pak Seribu Pak Setio kalau Ibu Seribu saja nggak kali kadang-kadang saja nggak makan pokoknya balik lagi uangnya Setio itu apa? Itu anak nangis taruhan singkat cerita orang itu tak tahu kurang saya kesana keliling baca beda aku tak terima itu juga salah satu layanan Pak Setio ngantar nih Pak Benito nih dibonceng karena pas ya gitu itu salah satu dia pakai senjata lalu jadi baik. Nah singkat cerita kepada kita seperti itu masa-masa diri nyamber dari orang tua ente kalau mami semua dimakan juga kebalik itu dan mami kan mau pulang ayo kita foto sama-sama nggak pernah berpikir aku dibujuk baru nggak pernah berpikir ayo bapak tua begitu nanti bisa dibuat minum di jalan begitu oke Pak apa lagi di sana nggak berpikir saya mau pulang foto membosankan selamat ulang tahun Bapak sehat selalu amin amin buat mungkin sudah terus kok begini sekarang ini sendiri itu kalau saya pelajari itu satu tanda keakraban antara pemimpin dengan anak buah kebersamaan yang begitu luar biasa tercapai dalam komunitas relawan Raja
Dan kepintaran saya kami melayani dengan sungguh-sungguh tangan terbuka mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang siap memerlukan pertolongan itu. Amin. Jadi dua hal memerlukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir dikatakan oleh Tuhan apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawa. Si kemarin didoakan, diberikan yang sama jemaah. Gak tahu dari mana jemaah ada berita. Orang tak senang berita. Bukan karena saya tak suka lagi yang mana tidak, tapi saya tetap kadang-kadang saya mau. Itu salah satu saya tidak tahu dari mana ambil bangkasnya, tidak tahu. Tapi kalau jelas obat bangkas itu biasanya bapak betul bendahara itu ngomong, ini orang itu tidak ambil bangkas, ini enggak, tidak. Itu salah satu ungkapan isi hati saya dengan gembalanya. Sebagai gembala, sebagai orang tua harus dihormati, bukan diputuskan saja. Siapa pemaham, siapa kasih. Saya mau ketika untuk membaca WA, untuk membaca apa dia ambil, saya katakan ya, siap, semangat, itu saudara. Orang yang siap dipakai oleh Tuhan, orang yang semangat dipakai Tuhan, orang itu akan dipakai oleh Tuhan. Sekalipun mungkin tidak seperti Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang supaya orang-orang tersebut juga diselamatkan. Artinya sudah dikatakan memberikan hidup kita, ya, menyampaikan apa yang sudah saya terima dan saudara terima, yang keselamatan itu disampaikan, diberikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Amin. Amin. Kisah Rasul pasal 14 di bawah kolom lagi tidak ada nama yang diberikan kepada manusia olehnya manusia itu dapat diselamatkan selain nama Yesus. Makanya jangan tinggalkan Yesus. Dalam keadaan apapun jangan tinggalkan Yesus. Dalam proses apapun jangan tinggalkan Yesus. Tetap Yesus itu nomor satu. Dan saya bersyukur dengan Allah itu sudah digenapi. Jemaat-jemaat pada tempat ini banyak yang mengalami proses yaitu diizinkan supaya iman mereka tetap mantap, tetap gandul untuk makan Gusti Yesus Kristus. Ingkang kados pamudhen kula panjenengan ing siang menika sampai selama-lamanya. Doa dan harapan kita sudah berdoa, Tuhan berikan kekuatan bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang mengalami proses dalam kesembuhan itu. Doakan, yang didoakan juga semangat. Jangan yang terbantar-bantar aja. Ya, orang tinggi, orang di bawah. Aku beda-beda. Tapi beliau juga ada hikmah kalau keseluruhan untuk dimaksudkan. Ya, Bapak beli pakai baju motor tabakan. Sebenarnya itu mau nambah supaya mata itu jangan sampai kena debu ini bukan sebabnya jaga itu. Obat pun juga pakai masker, pakai baju motor. Ya, ada sepeda motor pakai masker. Menjaga kesehatan. Kesehatan itu penting. Walaupun baiknya itu masih sedikit. Ya, nanti kalau sudah tidak pulang ke surga, nanti sudah kalau makan dan menjaga kesehatan, karena kita sudah ada di surga. Ujian penyembahan itu yang tetap kita jaga. Maka ketika kita menjaga hati kita, mulut kita memuji Tuhan, pikiran kita memuji Tuhan. Nah, pikiran membantu, membantu wakil. Cici loro naik terus. Sebagai opa itu, sebagai Pak Anggit mau bantu lanang, sebagai Pak Anggit mau bantu Raja Wali akan bantu lanang kan nggak tahu apa. Sudah mulai dipikir, lopun atau bukan rumah, sewa dan sebagainya dipikir. Nah oleh sebab itu kami mengimbau
Haleluya. Saudara ini dikasih itu ya. Jadi Matius pasal 20:28 ini mengingatkan buat saya pribadi, yuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belum kalau gereja itu juga melayani Tuhan juga. Betul, hari ini datang sudah datang. Mau ditemati, mau share di rumah atau mati, bukan kata mana? Bapak itu mahali juga. Nggak pernah datang perempuan Pak Sedio, tetapi setiap jemaat Pak Sedio tidak akan ke Bapak Sedio. Iya. Dia bisa ibu. Iya. Coba mereka nggak pernah ikut komisar itu. Pak Sudi, mana Pak Sudi? Pak Sudi ibu. Nggak ada kemana? Untuk Pak Sudi. Masih orang bukan dan Pak Sudi. Iya. Iya. Bukan itu sebenarnya. Saya kuat, semangat, mungkin lemah. Ya, kita tak coba. Jadi semangat untuk melayani. Datanglah untuk Tuhan mengajar kepada saya dan saudara. Jangan membalas kejahatan dengan, tapi balas kejahatan dengan apa? Di rumah Bapak Sedio berikan. Bukan itu. Mereka kata kau kata berkat. Saya dapat berkat. Oh, saya masih istriku. Fungsi itu malah merusak memberikan kemarin tak boleh dan sebagainya. Amin. Ibu Suri datang, ya, apa mau dijemput oleh Bapak? Ya, di mana pun? Ibu Suri di mana? Ibu Suri tahu? Nggak tahu mana? Dari orang kaya Ibu Suri, perempuan nggak pernah datang. Tapi jemaat begitu luar biasa. Datang boleh di sana. Itu satu pelayanan sangat luar biasa. Dan hidup saya saudara itu juga pelayanan. Amin. Yuk, mulai kita dengarkan firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini. Jadi melayani yang berkenan kepada Tuhan, melayani hidupnya dipersembahkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, itu satu pelayanan yang sangat luar biasa. Melayani bukan untuk mencari itu, tapi melayani untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Nanti kita diwajib. Meskipun gereja di sini ada dijak, tidak persekutuan doa dan sebagainya. Tidak apa. Yang jelas kita menyampaikan kebenaran firman. Amin. Begitu juga baju laki melayani tadi malam dikatakan Pak Manto oleh melayani, tapi etika pelayanan itu harus dijalan. Amin. Sasnya ini Pak Ranti Kanjur Ramadan itu beritamu itu ya. Kalau beritamu iya disilakan. Tapi situlah Pak Manto datang bukan ingin marah, ingin nyembah pada obat ini tidak. Itu pelayanan kita harus ngomong. Amin. Amin. Pak, kagak ini Pak Prati Pak John mau untuk melayani ada KKR, tolong Pak koyo. Tunggu dulu kalau saya enggak sibuk, enggak apa datang. Ya. Begitu juga Pak John sama Pak Prati ngomong, Pak besok ini pelayanan. Semuanya itu boleh melayani di mana mereka berada. Yang penting motivasi pelayanan kita itu benar di hadapan Tuhan. Perempuan itu tertarik untuk pindah gereja si A si B, itu urusan mereka dengan Tuhan. Saya sangat diberkati oleh KKR Bapak Pendeta itu satu-satu. Bahkan juga kesaksian daripada kantor di kabupaten itu gereja yang besar yang dipakai oleh Tuhan sekarang habis. Kita kata orang ini katanya keluar dari itu. Saya kaget juga. Gereja yang terbesar Banyuwangi yang dipakai oleh Tuhan hari ini, sudah gereja pindah di sana. Mungkin Bapak Pendeta tidak ada yang membantu. Mungkin pendeta tidak bisa, tidak ada yang menopang dan sebagainya.
Doa dan harapan kami tak cukup membantu Pak. Ayo Pak, sobat Pak. Ini jauh. Harus sampai kemarin saya katakan kita makai ini obat dari itu dari Pak Amun kayak saya nggak ada aja ngomong obat itu lucu orang itu butuh lucu banget. Memang sebelumnya sudah ngomong sama Pak lagi itu ya saya ngomong sebelum nanti sekretaris BB buat dengan sekretaris BB nah buat tuh sekretaris wilayah ini ada sekretaris wilayah begitu ya. Ini banyak orang-orang pintar-pintar di kota-kota ya, wilayah pilih jemaat GBI untuk jadi sekretaris wilayah. Amin. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Makanya saya katakan sekretaris harus datang telat gitu ya. Tapi juga Tuhan kepada harus jadi contoh. Semoga nanti sekretaris wilayah jadi sekretaris BPD. Jadi ketua BPD ya kan? Nah yang berpotensi seperti inilah menopang pengembalaan di tempat ini supaya jemaat yang sudah ada itu sudah habis semua. Tidak disontok, tidak sini. Tapi kalau itu pindah ke tanah Pak Yusa, bagaimana? Masih ingat? Apa? Banter kalau ada mana belok? Monggo persilakan. Biasa ada berjalan. Kalau ajaran di gereja Sina sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, bolehkah beda? Bolehkah tidak beda? Oh, kalau itu mulai di GPI, udah mulai mengajar pengajaran yang sesat. Yang sudah disampaikan kacau bahaya itu pindah oleh. Masih ada gereja yang lain yang menunggu. Masih ada persekutuan doa yang menunggu. Kami doa dan harapan kami jemaat Tuhan kita kamunya tidak belajar kepada firman Tuhan sehingga dasar iman saya dan saudara di GPI ini tetap kuat sampai langkah yang terakhir. Nanti kalau Bapak pulang di surga, saya kemarin ngomong sama kita sama teman-teman dari Lumajang waktu pemakamannya Pak Mawas datang ke pemakaman kita. Sampaikan juga kepada jemaat ini nanti ke Balai Kota. Tak kami pulang dari DB, coba yang DB. Aku siapa? Kita terjemur. Ini ada Pak Wo, ada teman-teman. Ismo ada Pak Ali. Yang kedua ketika saya melihat aman Bapak Bani Ramus. Saya lihat di rumah sakit masih pasti luka saya tetap semangat sampai dapat terjadi. Oke lah. Satu minggu kemudian lagi baterai dan bangun terus. Saya ngomong sama kita sama teman-teman. Opa pengen pulang gak sakit dengan gereja. Ya, pasti ada. Asal kita ngomong saat ini jemaat lebih baik karena itu rohnya datang ke surga. Jadi Bapak ngomong gitu deh. Sebab memang kematian itu salah satu kehidupan yang menghidupkan setiap manusia berjumpa dengan Yesus. Apa itu omongannya? Emang kamu mati untuk susu? Ya. Tapi yang jelas apa saja yang Tuhan panggil kita semuanya bersih. Amin. Nah makanya yuk kesempatan ini saya dan saudara untuk mencontoh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia datang bukan untuk memerintah, tapi untuk melayani menyerahkan nyawanya buat kita semua. Dan kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ketiga, pasal 9 dan 13, dia datang itu bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang berdosa. Amin. Siapa orang berdosa itu? Supaya orang berdosa itu diangkat menjadi anak, menjadi rekan sekerjaan
bukan sekedar aja Natal ini tahun ini, tapi ini suatu gerakan untuk tetap terus kita menjadi bintang bersih di hadapan